Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semangat selalu dimanapun kalian berada. Kali ini podcast aku pakai bahasa Indonesia karena bahasa Inggrisnya mungkin belum baik, masih belepotan. Jadi aku pengen sharing ke teman-teman semuanya tentang suatu tema tertentu gitu. Aku di sini mau fokus pada tentang mungkin cerita-cerita sejarah-sejarah dari agama Islam yang harus aku gali dan harus aku pelajari juga gitu. Alhamdulillah ya teman-teman, kita masih dalam keadaan kondusif walaupun kita masih di dalam pandemi corona. Kita berada di new normal. Semoga kalian dimanapun berada tetap dilindungi Allah SWT gitu. Aku buat podcast ini terinspirasi dari podcastnya Hawariun. Dia adalah salah satu influencer yang menurut aku keren banget sih, sama Kak Dena. Dia juga keren banget menurut aku gitu. Nah, di salah satu podcastnya itu menceritakan tentang Rasulullah gitu. Dan kalau bicara tentang Rasulullah pasti semuanya itu akan meleleh gitu loh. Akan terbawa suasananya itu pasti terbawa oleh ceritanya gitu. Dan aku pengen sharing ke kalian tentang Rasulullah itu. Sebenarnya sampai seumur hidup pun kita, kalau kita berusaha untuk meneladani beliau, itu gak akan pernah habis sifat-sifatnya yang harus kita teladani gitu. Gak akan pernah habis kalau kita belajar terus sampai akhir hayat kita gitu. Karena beliau adalah banyak suri teladan terbaik gitu. Sifat-sifat terbaik itu semuanya ada di beliau. Dan Masya Allah banget, Rasulullah itu ya patut kita contoh banget. Setiap hari harus kita terapkan sunnah-sunnahnya, kebaikan-kebaikan yang pernah Rasul lakukan saat di dunia gitu. Dan salah satu ceritanya adalah ketika beliau itu secara terus-menerus menyuapin pengemis buta. Ya kan, kalian pasti sudah pernah dengar kalau Rasulullah selalu menyuapkan makanan ke pengemis buta, yang dimana pengemis buta itu sangat benci sekali pada Rasulullah gitu. Nah, karena pengemis itu buta, dia itu nggak tahu kalau yang nyuapin dia itu adalah Rasulullah gitu. Jadi ini ceritanya menarik banget buat aku gitu, karena yang pengemis itu benci banget sampai memfitnah, mencaci maki yang namanya Rasulullah itu. Tapi ternyata setiap hari yang ngasih dia makan, yang nyuapin itu Rasulullah itu. Dan suatu ketika Rasulullah itu wafat gitu loh. Dan pengemis itu merindukan, kok gak ada orang yang biasanya memberikan aku makanan, menyuapi aku makanan, kok tiba-tiba gak ada gitu. Akhirnya si Abu Bakar itu mencari si pengemis itu untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan Rasulullah yang pernah dilakukan saat masih hidup gitu. Akhirnya si Abu Bakar mencari pengemis itu di pasar dan ketemu gitu. Nah, Abu Bakar itu memberikan pertamanya itu memberikan si pengemis itu makanan gitu. Nah, si pengemis itu bilang, "Siapa kamu?" Lalu si Abu Bakar tanya dong, "Kenapa?" gitu. Pengemis itu menjawab, "Orang yang biasa memberikan aku makanan, dia itu tidak hanya memberikan aku makanan, tetapi dia juga menyuapiku dan duduk di sampingku." Saat itu juga Abu Bakar meneteskan air matanya dan hatinya bergetar gitu loh. Akhirnya Abu Bakar mencoba melakukan apa yang telah dilakukan Rasulullah
pengemis itu gitu. Abu Bakar mendekati pengemis itu dan menyuapi makanan ke mulut pengemis. Dan tiba-tiba pengemis itu ngomong, "Hei, kamu siapa?" gitu. Lalu Abu Bakar juga heran lagi. "Aku orang yang biasa mendatangimu," gitu. Ngomong gitu lagi, menegaskan ke pengemis. Pengemis itu bilang, "Bukan," gitu. Dan Abu Bakar jawab, "Kenapa kok bisa bilang gitu?" gitu. Akhirnya pengemis itu bilang, "Orang yang biasa mendatangiku itu tidak menyulitkanku untuk mengunyah," gitu loh. Artinya apa? Abu Bakar tahu kalau Rasulullah selama ini itu sebelum menyuapkan makanan ke pengemis, Rasulullah itu mengunyah makanan itu dulu baru disuapkan ke pengemis. Dan itu Masya Allah banget. Abu Bakar hatinya terenyuh dan pastinya bergetar. Dan apa yang terjadi? Dia menjatuhkan sendok yang ada di tangannya. Lalu dia berusaha menenangkan diri dan berkata, "Betul, aku bukan seorang yang sering mendatangimu di setiap hari. Aku hanya berusaha untuk mencontoh kebaikan-kebaikan yang telah dia berikan. Dia adalah seorang sahabatku," gitu. Lalu si pengemis itu bilang dong, "Siapa yang biasa menyuapiku selama ini? Siapa sahabatmu?" gitu. Abu Bakar menjawab, "Dia adalah Rasulullah SAW. Dia adalah sahabatku." Dan pengemis itu langsung sontak berteriak sekencang mungkin dan menangis. Dia bicara bahwa dia yang selama ini aku caci maki, dia yang selama ini aku fitnah gini-gini. Dia bilang gitu. Dia bilang kalau Rasulullah itu selama ini dia fitnah, dia caci maki, dan dia gak suka dengan Rasulullah. Tetapi dia Rasulullah yang selama ini menyuapi pengemis itu gitu. Dan "Antarkan aku kepadanya," pengemis itu bilang gitu. "Antarkan aku kepada sahabatmu Rasulullah. Aku ingin minta maaf kepadanya. Antarkan aku kepadanya." Dan pengemis itu menggebu-gebu menangis kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar bilang, "Rasulullah sudah wafat. Dia sudah dimakamkan," gitu. Tambah menggebu-gebu si pengemis ini, "Antarkan aku ke makamnya. Aku ingin meminta maaf. Aku selama ini sudah jahat kepada Rasulullah. Aku ingin meminta maaf," gitu. Akhirnya si Abu Bakar ini mengantarkan pengemis itu ke makam Rasulullah. Dan di sana pengemis itu minta maaf kepada Rasulullah apa yang telah dia lakukan selama ini. Dan Masya Allah banget, dia pengemis itu bersahadat di depan Rasulullah dan mengakui Islam itu dan masuk Islam. Masya Allah banget. Dan itu adalah secuplik teman-teman, secuplik cerita yang mungkin kejadiannya lebih dramatis lagi, aku nggak tahu gitu. Itu yang diberikan gambaran oleh Kak Awarion di podcastnya itu seperti itu. Dan itu membuat aku, ya Allah, seperti itu ya sifat kebaikan Rasulullah itu kepada pengemis gitu loh. Dan orang yang selama ini membencinya, tetapi dia terus-menerus memberikan kebaikan gitu. Dan kebaikan itu pasti akan dibalas pada saat yang sudah ditentukan gitu. Dan akhirnya iya, kebaikan itu sudah membuat pengemis itu sadar bahwa Rasulullah itu orang baik, orang yang benar-benar suri teladan banget gitu. Itulah secuplik satu kisah dari Rasulullah. Dan masih banyak banget kisah-kisah Rasulullah yang patut kita teladani gitu. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, begitu mulianya Rasulullah itu gitu. Semoga kita bisa meniru, menteladani sifat-sifat beliau, kebaikan beliau. Beliau itu tidak pernah dendam, tidak pernah mencaci maki orang, tambah mendoakan orang-orang yang membenci dia gitu loh. Dan itu harus kita terapkan kepada
diri kita sendiri selama ini, apakah kita sudah menerapkan sifat-sifat Rasulullah, kebaikan-kebaikan Rasulullah gitu. Dan ini hal-hal yang harus aku terapkan juga ke kehidupan aku gitu. Ini pelajaran banget buat aku gitu, dan mungkin buat teman-teman semuanya gitu. Ayo kita sama-sama bareng meneladani Rasulullah, ayo sama-sama bareng kita baca-baca sirah Rasulullah dan para sahabatnya, dan itu yang akan membuat diri kita itu semakin ngerti kalau kita ini adalah manusia yang harus berbuat baik kepada semuanya, saling tolong menolong, bahu-membahu, dan saling menyayangi gitu. Ya, itulah salah satu sifat Rasulullah gitu. Masya Allah banget gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak diakui Rasulullah sebagai umatnya dan bisa bertemu di padang mahsyar menatap wajah Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja teman-teman yang dapat aku ceritakan. Mungkin ceritanya enggak sefull yang ustadz atau orang lain ceritakan gitu, tapi aku mencoba untuk meresapi. Ketika aku bisa menceritakan ini, aku bisa meresapi cerita ini gitu. Mungkin teman-teman juga harus begitu, ceritakan cerita ini kepada teman-teman kalian, kepada saudara kalian, anak-anak kalian, dan semua yang butuh cerita Nabi, dan itu pasti akan lebih ngena kisahnya ke diri kita masing-masing gitu. Terima kasih teman-teman yang udah dengarkan. Semoga di lain waktu aku juga bisa menceritakan lagi kisah-kisah Rasulullah yang perlu kita teladani, karena itu yang membuat kita kuat, lebih sayang kepada Rasul gitu. Udah dulu ya teman-teman, semoga manfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.